warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kurang keras Pak Eko. Ya. Dr. Yuyun Sunairo, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PPG PS2, baik K1, K2 maupun arsitektur. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat melalui Zoom pada siang hari ini. Yang kedua kalinya sholat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mencoba mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan persiapan diskusi maupun UKM PPG yang mana jadwalnya kurang lebih sudah kita share di grup yang mana ada beberapa kali tryout, kemudian ada bedah kisi-kisi maupun bedah soal tryout yang akan kita laksanakan bersama-sama baik K1 maupun K2 nanti akan berjalan iringan bersama berdua begitu antara K1, K2 maupun retaker sehingga pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan apa saja kegiatan yang akan Bapak Ibu jalani, apa itu bedah kisi-kisi, kemudian bagaimana pelaksanaan tryout dan lain sebagainya sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya terkait dengan apa yang ini ya yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada siang hari ini membawa kemanfaatan bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk berikutnya, waktu dan tempat kami persilahkan pada Bu Ustadzah Yuzunairo untuk menyampaikan arahan dan terkait teknis persiapan UKM PPG yang akan dijalani Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadzah Yuyun Zunairo. Baik, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, yakni peserta PPG Daljab 2023 batch 2, baik yang dari unsur K1 maupun K2 semuanya, termasuk retaker ya, semuanya masuk pada hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga senantiasa terpancarkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Masih semangat ya? Ya, Bu. Alhamdulillah Bu, masih semangat. Alhamdulillah Bu. Semangat. Alhamdulillah masih semangat Bu. Alhamdulillah semangat Bu. Alhamdulillah masih semangat Semangat Bu. para orang tua-tua ini. Masih semangat. Baik, terima kasih. Para Yang lansia. tua-tua saja semangat, apalagi yang muda-muda. Ini ya. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, ini yang saya harapkan Bapak Ibu, karena sudah pada titik ini Bapak Ibu harus benar-benar bersyukur. Yang K1 itu sudah mau selesai. Ini sudah selesai ya, tinggal melakukan induksi-induksi dan persiapan-persiapan menuju UKM PPG. Begitu pula yang K2 ini meskipun belum waktunya, tetapi tetap kita jadikan satu untuk sosialisasi ini supaya lebih
bisa dipersiapkan lebih awal. Saya kira tidak ada jeleknya gitu ya kalau misalnya ini dijadikan satu untuk sosialisasi tentang induksi ataupun UKM PPG. Jadi ini nanti tidak hanya sekedar sosialisasi apa namanya, tidak sekedar sosialisasi untuk apa persiapan atau induksinya saja, nanti akan kami sosialisasikan juga terkait dengan nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi UP dan UKIN ini, sehingga ketika induksi itu bisa membayangkan nanti apa yang harus saya lakukan gitu ya, karena tuntutan UP dan UKIN nanti akan kami sampaikan pula. Bapak Ibu mohon nanti diperhatikan. Yang retaker juga begitu, karena retaker yang kemarin mungkin sudah dalam beberapa bulan sudah tidak memegang lagi buku-bukunya, tidak memegang lagi apa itu modul dan sebagainya, maka pada saat ini mulai hari ini nanti kita harus benar-benar fokus lagi untuk mempersiapkan diri menuju UKIN dan menuju UP. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen. Mohon maaf Pak Eko, sekalian saya sosialisasikan tentang pelaksanaan UKIN dan UP-nya sekalian. Ini dalam rangka untuk persiapan atau memberikan wawasan supaya nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat pada saat di UP, pada saat di induksi. Oke, kedap. Ini ya, sudah diterima dengan baik ya share saya. Sampun, jelas sudah. Baik, terima kasih. Ini perlu dibesarkan apa tidak ini? Segini cukupkah? Full screen. Baik, Bapak Ibu, mana sih full screen-nya ini? Kok tidak sama? Baik, kita mulai dulu ya seni sosialisasi tentang persiapan UKIN dan UP serta induksi. Yang pertama, Bapak Ibu, siapa sih peserta UKM PPG ini? Bapak Ibu sudah tahu bahwa mahasiswa PPG yang berhak untuk mengikuti UKM PPG itu adalah mahasiswa PPG tahun berjalan yang telah menyelesaikan semua kegiatan atau mata kuliah dan tugas dan sudah dinyatakan lulus. Nah, di sini berarti Bapak Ibu nanti bisa ngecek ya, kira-kira mana yang belum diselesaikan, belum dinilai dan sebagainya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin ada beberapa tugas yang kodok yang pada saat itu mungkin Ibu sakit, Bapak Ibu sakit sehingga belum bisa melaksanakan menyelesaikan tugasnya. Nanti segera dicek kembali sebelum masuk ke sini, semuanya nanti dipastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, seluruh nilai sudah terupload dan Bapak Ibu nanti dinyatakan lulus. Kalau sudah semuanya maka dinyatakan lulus. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sudah menyelesaikan semua tanggungannya, insya Allah nanti kita juga bantu supaya ini bisa Bapak Ibu bisa dikatakan lulus. Oleh karena itu nanti kita sambil ngecek bareng-bareng. Mungkin ada beberapa dosen yang kelupaan belum menilai gitu ya. Bisa jadi karena jenengan menilainya menyampaikannya itu terlambat sehingga Bapak Ibu dosen juga lupa, belum mengoreksi dan sebagainya. Nanti sama-sama saling mengingatkan. Kemudian peserta UKM PPG yang lain yaitu mahasiswa tahun sebelumnya, ini maksudnya retaker ya, maksimal 2 tahun. Retaker itu maksimal 2 tahun. Kalau 1 tahun itu ada 2 batch, berarti 4 kali ujian. Tapi kalau 1 tahun itu ada 3 batch, berarti bisa 6 kali ujian. Yang jelas pokoknya 2 tahun gitu ya, dan belum lulus di UKM PPG. Bapak Ibu peserta retaker dari madrasah itu ada 17 dan PAI 13 ada 30, dan dari Festaker K1 madrasah 119 dan PAI 110, sehingga semuanya 229. Yang K2 ini 30 mahasiswa belum didaftarkan karena memang Bapak Ibu belum lulus, belum selesai yang dari K2. Masih PPL-nya belum, kemudian uji komprenya juga belum dan sebagainya sehingga belum bisa didaftarkan. Tetapi nanti kita ngikut saja alur yang sudah ditetapkan di LPTK. Meski demikian, ini tetap kami sosialisasikan sejak awal supaya Bapak Ibu bisa persiapan
saya kira kalau beliau sosialisasi lebih awal maka persiapannya lebih matang. Yang saya harapkan begitu. Jangan persiapannya kalau karena lebih awal sehingga lupa, itu yang tidak kami harapkan. Kemudian ini kalau dikatakan total peserta UKM BPG tahun batch 2, Retaker dan Festaker itu adalah 259. Ini yang belum K2 ya. Baik Bapak Ibu, ini UKIN. Apa itu UKIN? Kemarin sudah kita sosialisasikan. UKIN itu yang diujikan adalah portofolio, modul ajar, dan praktek pembelajaran yang berupa video. Nah, ini apa namanya yang sudah kami sampaikan dulu bahwa dari PPL itu betul-betul dikerjakan dengan baik, betul-betul dilakukan dengan baik. Kalau diberikan saran, diberikan masukan oleh dosen maupun guru pamong, maka diperbaiki betul supaya apa? Nanti modul ajar yang terbaik dan juga video praktek pembelajaran yang terbaik itu bisa diedit kemudian dan dijadikan sebagai bahan untuk UKIN. Jadi tidak perlu membuat lagi, meskipun seharusnya UKIN itu adalah yang terbaru. Tapi Bapak Ibu nanti bisa saya kira memodifikasi, tetapi kan durasinya tidak sama. Kalau kemarin itu durasinya sekitar 15 menit, tapi kalau UKIN ini durasinya berapa 40 menit. Nanti kita sampaikan. Nah, di sini nanti akan ada daftar ulang pada tanggal 26 sampai 28 November, kemudian sosialisasi unggah berkas. Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara mengunggah berkas yang benar, supaya nanti tidak salah portofolio, modul ajar, dan juga praktek pembelajaran benar-benar sesuai dengan tempatnya gitu ya. Nanti akan diberikan sosialisasi tersendiri ketika sudah mepet. Tetapi sebelumnya kan sudah diberikan ancang-ancang kemarin supaya Bapak Ibu betul-betul Bapak Ibu diminta untuk mempersiapkan apa-apa yang sudah ada dalam portofolio itu. Kemudian nanti pada unggah portofolio dan UKIN itu 3 sampai 6 Desember, penilaiannya tanggal sekian 8 sampai 12 Desember. CP-nya, capaian pembelajarannya di UKIN itu ada 7 CP, itu ya, tugas keprofesian, merumuskan indikator penilaian atau evaluasi, menguasai materi ajar, merancang pembelajaran terpadu, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, ada asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan juga tugas pengembangan diri atau portofolio. Ini semuanya sudah diberikan di dalam modul dan apa yang kita pelajari selama beberapa tahap, yakni mulai dari pendalaman materi, kemudian loka karya, dan juga pembuatan perangkat dan seterusnya sampai dipraktikkan kepada ini di PPL. Terus kemudian portofolio. Nah, ini mengulang kembali ya, portofolio kemarin itu sudah disosialisasikan sudah lama, mengupload portofolio selama 3 tahun terakhir dengan dukungan bukti. Poin 1 sampai 4 tidak boleh kosong, minimal salah satu terisi. Ini pada wajibnya itu sebenarnya 1 sampai 4 ini tidak boleh kosong. Tetapi akan sangat lebih baik apabila semuanya terisi. Karena apa? Jika portofolio ini sedikit nilainya, maka praktek pembelajaran dan juga modul ajar itu harus benar-benar maksimal nilainya. Kalau tidak begitu nanti bisa jadi tidak lulus karena akan kalkulasi nilainya sehingga nanti ada 70 dari ketiga itu. Sehingga Bapak Ibu saya harapkan tetap diisi meskipun nanti tidak harus banyak banget gitu ya. Ada beberapa kemarin itu yang sampai 40 sertifikat diupload semuanya. Itu tidak akan menambah karena ada nilai maksimal dari portofolio itu. Jadi yang penting ada misalnya 1 sampai 7. 1 sampai 7 itu sudah maksimal, itu sudah bagus. Kalau misalnya ada 2, ada 3 juga tidak apa-apa gitu ya. Intinya tetapi diusahakan ini semuanya ada. Mulai dari penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri kemarin ya. Refleksi diri itu ada ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, refleksi penelitian, refleksi pengembangan karya inovasi, kemudian pencarian informasi baru, inovasi baru dalam pembelajaran, prestasi melalui kompetisi, pengabdian masyarakat. Saya kira untuk portofolio kemarin sudah disosialisasikan, saya kira sudah Bapak Ibu sudah paham dan sudah mempersiapkan kembali. Kemudian selanjutnya, untuk modul ajar, nah ini apa yang disampaikan dalam UKIN besok. Modul ajar itu menggunakan modul ajar terbaik versi lengkap. Nah ini yang sudah disosialisasikan, apa yang sudah disampaikan di PPL itu ambil yang terbaik.
ambil yang terbaik dari yang sudah diberikan review oleh dosen dan guru pamong. Apakah itu modul ajar 1, ataukah 2 atau 3. Tetapi bukan modul proyek ya, tapi modul ajarnya. Silakan. Tapi yang ketiga itu malah ada 4 itu ya, modul ajar dengan versi 4. Itu kira-kira nanti yang terbaik ambil. Tetapi bukan berarti yang terbaik misalnya modul ajar 1, kemudian PPL-nya atau prakteknya yang PPL 2 atau yang praktek kedua, jangan. Tetapi harus sama. Jika modul ajar yang terbaik itu adalah misalnya modul ajar 1, maka praktek yang digunakan juga praktek yang 1. Karena apa? Nanti akan dicocokkan kesesuaian antara praktek pembelajaran dengan modul ajarnya. Kemudian komponen modul ajar wajib menyesuaikan dengan instrumen UKIN. Yaitu ya Bapak Ibu, di UKIN itu instrumennya apa, maka penuhilah di dalam modul ajar. Dicek kembali modul ajarnya Bapak Ibu itu sudah benar-benar sesuai dengan instrumen UKIN atau belum. Kalau belum maka ditambah. Karena apa? Yang menguji itu orang lain, bukan dari dosennya Bapak Ibu sendiri. Kemudian dinilai sesuai dengan instrumen penilaian UKIN sehingga semua komponen harus ada. Ya. Contohnya ada identitas sekolah, ada penyajian aspek P5 PPRA, ada model pembelajaran, ada rumusan TP, ATP, KKTP, kemudian 4C juga sudah masuk, ada asesmennya, ada LKPD, bahan ajar, glosarium, daftar pustaka, dan lain-lain. Semua yang ada di dalam instrumen UKIN itu mohon dicek kembali, kemudian modul ajarnya Bapak Ibu diteliti apakah sudah ada semua. Selain sudah ada semua, apakah sudah betul semua, maka boleh nanti konsultasi kepada dosennya masing-masing atau guru pamongnya sehingga nanti menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya untuk video. Nah, ini untuk videonya. Videonya itu mengunggah video baru, ini harusnya baru gitu ya, tapi kita nanti memberikan kemudahan, Bapak Ibu boleh tidak baru, tapi dimodifikasi seperti baru. Atau gini, kemarin karena PPL itu diminta untuk tidak membuang video aslinya gitu ya, sehingga kalau PPL itu hanya diambil 15 menit, nanti di sini yang diupload adalah 30-40 menit. Nanti tinggal mengedit, memperbaiki, yang depan itu diberikan semacam prolog gitu ya, diberikan prolog bahwa ini adalah uji UKIN. Dan prolog itu juga harus sama dengan apa namanya misalnya pakaiannya sama dengan pada saat pembelajaran gitu ya. Sehingga itu tidak terkesan memodifikasi. Oke, di sini diunggah ke YouTube dan bukan Google Drive. Karena apa? Biasanya kalau di Google Drive itu rata-rata Bapak Ibu itu lupa tidak memberikan atau tidak membagikan. Sehingga di situ tidak bisa dibuka oleh penguji. Ketika Bapak Ibu sudah penilaian UKIN, lalu tidak bisa diuji, apa tidak bisa dibuka, maka penguji itu tidak berhak menghubungi jenengan semua. Gitu ya. Sehingga kalau tidak bisa dibuka, ya sudah dinilai apa adanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu benar-benar berhati-hati munggahnya di YouTube, setelannya yang bisa dibuka oleh penguji. Nanti tanya kepada PJ Mapel dan juga adminnya masing-masing ke Pak Eko bagaimana nanti setelannya, sehingga nanti ketika dibuka oleh penguji, maka dia bisa menikmati YouTube-nya. Nah ini, penguji tidak akan menghubungi peserta jika video tidak bisa dibuka. Kemudian kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan komponen penilaian UKIN. Tadi sudah ada ya. Selanjutnya tata tertib. Nah ini seperti apa tata tertibnya di UKIN itu? Pada awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Kemudian dalam praktek pembelajaran, peserta memakai seragam atau memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Maksudnya itu tidak, kalau misalnya di-cut begitu, sehingga itu tidak ada yang bajunya berbeda, seragamnya mahasiswa juga berbeda. Terus kemudian di situ dalam rangkaian waktu pembelajaran, maksudnya kalau jenengan menggunakan sintak apa itu namanya PJBL, maka juga lakukan sesuai dengan sintak PJBL itu utuh gitu ya. Kalau misalnya di situ harus ada evaluasi, ya evaluasi harus benar-benar dilakukan, jangan sampai evaluasinya ada di rumah gitu. Kalau evaluasinya berada di rumah itu kan kalau kehabisan waktu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti diminta mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir atau evaluasi atau penutup itu ya, itu harus benar-benar muncul semua di situ. Jangan sampai terlihat kekurangan waktu sehingga LKPD silahkan diselesaikan di rumah misalnya. Kalau sekedar LKPD tidak apa-apa, tapi kalau yang lain-lain seperti evaluasi dan sebagainya, itu selesaikan
sintak-sintaknya, langkah-langkah pembelajaran kalau menggunakan TIPEK bagaimana, kalau menggunakan PBL bagaimana, kalau PJBL bagaimana, dan seterusnya. Saya menggunakan apa namanya PBL dengan model jigsaw. Nah, jigsaw itu sintak-sintaknya juga harus muncul. Jigsaw itu dimulai dari apa, kemudian bagaimana, dan selanjutnya bagaimana itu harus muncul. Jadi nanti ada kesesuaian antara modul ajar yang dibuat dan juga yang dipraktekkan. Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman. Ada tanggal, bulan, dan jam. Itu nanti disampaikan. Nanti teknisnya bagaimana, ini Pak Eko yang akan menyampaikan sehingga Bapak Ibu video UKIN-nya itu seakan memang benar-benar UKIN. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, beberapa kasus tidak lulus UKIN itu bagaimana? Ini yang sudah kemarin best practice-nya. Beberapa kali kenapa kok tidak lulus UKIN, itu yang pertama, modul ajar yang dibuat dan diupload itu tidak lengkap. Kita mintanya adalah modul ajar yang versi lengkap. Ternyata Bapak Ibu tidak lengkap. Sehingga itu akan mengurangi nilai, meminimalisir nilai. Gitu. Iya kalau benar, tidak lengkap dan benar itu masih ada nilai. Tapi kalau tidak benar dan tidak lengkap, maka nilainya pasti akan sedikit sekali. Nah, di situ kalau nanti tidak sampai pada passing grade 70, Bapak Ibu tidak akan bisa lulus. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Nah ini videonya yang diupload tidak lengkap itu maksudnya itu tadi sintak-sintaknya tidak jelas. Atau sudah di-cut di tengah jalan. Misalnya masih kegiatan inti belum ada penutup terus tiba-tiba habis itu di tengah jalan seperti itu juga tidak lengkap namanya. Itu bisa mengurangi nilai. Kemudian mengupload tidak pada tempatnya. Ini sering sekali terjadi Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa membantu. Kalau misalnya video ya diuploadnya di video. Kalau modul ajar, diuploadnya di modul ajar. Ini sering sekali kebalik. Modul ajar ditaruhnya di video. Kemudian video ditaruh kasih modul ajar. Ini Bapak Ibu kami peringatkan, jangan sampai ada yang salah lagi. Jangan sampai mengupload tidak pada tempatnya. Lalu yang terakhir tidak mengisi portofolio. Ini rata-rata ketidaklulusan di UKIN. Jadi UKIN itu adalah serangkaian kegiatan setelah panjenengan semuanya melakukan seluruh kegiatan yang berada di dalam PPG itu. Setelah itu nanti selesai baru ujian yang namanya UKIN. Jadi UKIN ini tidak ada hubungannya dengan, oh kemarin nilainya bagus, kenapa kok UKIN-nya nggak lulus, tidak ada. Ini memang ujian. Cuman ujian UKIN ini dilaksanakan oleh masing-masing LPTK gitu ya. Sehingga sangat dimungkinkan kalau misalnya sangat dimungkinkan kalau misalnya memenuhi syarat itu lebih banyak lulusnya. Tapi kalau tidak bisa memenuhi syarat, maka kami juga tidak bisa meluluskan. Karena apa? Semua terpantau dari pusat, meskipun pengujinya adalah dari kampus sendiri, dari LPTK sendiri. Tapi kalau tidak lengkap, kemudian nanti disurvei oleh pusat, maka LPTK pasti kena. Sehingga syaratnya adalah Bapak Ibu tetap melakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata tertib yang dibuat. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik, maka kami juga akan bersedia menilai dengan baik. Selanjutnya, lah ini Bapak Ibu setelah UKIN, ini Bapak Ibu diminta ini, bukan setelah UKIN ya, ini tentang induksi persiapan UP. Nanti setelah ini akan kami sampaikan tentang UP-nya juga. Bapak Ibu, kemarin UP itu ada banyak materi, guys. Mulai dari mulai dari pendalaman materi itu adalah profesional. Kemudian ada materi pedagogis. Pedagogis itu ada 4 modul, itu juga dipersiapkan dengan baik. Terus kemudian ditambah dengan materi yang dari lokakarya, yaitu materinya berupa pengembangan perangkat pembelajaran dan juga pembuatan perangkat pembelajaran ya, dan juga PTK. Jadi nanti di situ ada materi profesional, kemudian ada materi pedagogis yang 4 itu, kemudian ditambah dengan pembuatan perangkat, terus ditambah dengan PTK. Oh ya, sebelumnya itu masih ada 20 soal di awal, itu biasanya soalnya adalah tentang keprofesian. Maksudnya keprofesian itu ya tentang cinta tanah air, tentang bagaimana seorang guru, seperti itu. Bapak Ibu, kemarin panjenengan sudah melakukan tryout ya. Tryout pertama, saya melihat tryout pertama, ya memang pertama ya. Kemarin banyak yang belum ikut. Kemudian yang lulus itu saya melihat kok
beberapa slide saya lihat yang melulus itu hanya satu, yang lain masih belum lulus, dan yang lain masih banyak sekali yang belum ikut. Nah, ini Bapak Ibu kami peringatkan, kami haturkan panjenengan semua. Untuk persiapan UP ini ya satu-satunya adalah tryout ini yang harus benar-benar diikuti. Tryout itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu, jangan diremehkan. Jangan merasakan Allah sudah bisa, yang kan besok juga ini latihan besok kan juga ada ini waktunya. Ustazah Yuyun, suaranya hilang, mungkin jaringannya nggih, Bapak Ibu. Oke, sebentar kita sambil menunggu Bu Kaprodi menstabilkan jaringannya. Oke, jadi menambahi tadi yang sepintas tadi terkait dengan UKIN ya. Jadi UKIN itu walaupun namanya uji kinerja, tetapi bukan ujian seperti kompre kemarin yang harus berhadapan dengan dosen. Tapi UKIN sendiri nanti Bapak Ibu harus mengunggah berkas-berkas sesuai dengan komponen-komponen baik itu portofolio, modul ajar, dan video yang sudah ditentukan sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah kami share di grup sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi memang terkait dengan UKIN ya, Bapak Ibu. Halo. Oke, terlempar Ustazah, Pak Eko. monggo. Oke, terlempar. Ya Allah. Oke, jadi itu koneksi. monggo Ustazah dilanjut. Tadi saya menambahi terkait dengan UKIN, jadi bukan ujian tetapi dinilai berkas-berkasnya. Monggo lanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya ganti dengan bukan wifi dari provider ini. Tiba-tiba menghilang. Biasa kalau di hotel tuh begitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tryout ini benar-benar Bapak Ibu harus manfaatkan dengan baik. Meskipun Bapak Ibu dalam rangka bepergian, meskipun misalnya putranya lagi sakit, meskipun Bapak Ibu lagi repot, usahakan ini benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan ditinggal sekalipun. Jangan ditinggal Bapak Ibu karena manfaatnya sangat besar sekali. Saya ulangi, untuk SEB ini adalah aplikasi yang nanti digunakan untuk digunakan oleh Kemendiknas dalam melakukan UKIN. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan instalasi. Itu setnya kita yang didesain sedemikian rupa sama dengan punyanya Kemendiknas. Sehingga jika Bapak Ibu itu sudah bisa install dengan baik, sudah bisa menggunakan dengan baik, maka besok itu pada saat UP itu install lagi punyanya Kemendiknas, tapi kan sudah latihan sehingga nanti tidak bingung. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan dengan kesempatan ini dengan baik, maka bisa jadi pada saat UP itu kebingungan. Waktunya habis terpotong, installnya lama sekali, tidak mengikuti saran di awal sehingga lama sekali. Kalau durasi waktu itu disediakan misalnya berapa ini? Berapa waktunya Pak Eko kalau di UP itu? 180 menit. 180 menit untuk mengerjakan 120 soal. Ya, 180 menit untuk mengerjakan 120 soal. Nah, ini kalau Bapak Ibu habis waktunya untuk menginstal SEB, ini nanti habis gitu ya. Waktu itu tidak akan berjalan mundur. Jadi bukan berarti karena ini si A terlambat menginstal, maka diberi perpanjangan, itu tidak ada perpanjangan. Terus kemudian posisi duduk itu nanti akan diperhatikan. Bapak Ibu ketika nanti ujian, kan nanti ada pengawas juga dari IAIN ya untuk pada saat tryout. Ini nanti pengarahan-pengarahan akan disampaikan. Bapak tolong kameranya dihadapkan ke sini. Bapak tolong menghadap agak ke sana sedikit. Jangan menghadap ke situ. Tangannya supaya terlihat dan sebagainya itu betul-betul diperhatikan. Karena apa?
Kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan aturan yang sudah diundangkan, nanti Bapak Ibu itu dianggap curang. Bapak Ibu dianggap tidak memenuhi tata tertib. Oleh karena itu, pada saat tryout itu didesain sedemikian rupa supaya sama dengan yang dilakukan pada saat UP. Jadi Bapak Ibu harus ikuti, gitu ya. Nah, di sini perhatikan dengan seksama teknis-teknisnya seperti apa, materi-materinya seperti apa. Nah, materinya itu nanti ada namanya bedah kisi-kisi, ada namanya BIMTEK, ada namanya pembahasan soal, nanti akan kami sampaikan. Kemudian cari sinyal terbaik. Nah, ini ya. Nanti sinyal terbaik itu dijadikan sebagai tempat UP. Kalau Bapak Ibu di rumah misalnya, kan misalnya ada keluar masuk nggak masalah. Keluar masuk itu nggak masalah karena kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan sedikit, nanti bisa tanya ke teman. Tapi kalau UP, begitu sinyal hilang seperti saya tadi, itu nutup Bapak Ibu. Nilai itu langsung nutup. Misalnya Bapak Ibu masih mengerjakan 60 soal, padahal semuanya adalah 120. Tiba-tiba sinyal hilang. Lah, sudah nutup. Berarti Bapak Ibu mendapatkan nilai yang hanya 60 soal saja. 60 soal saja. Nah, itu padahal itu belum tentu benar semua. Dan 60 tidak sampai kepada nilai 70. Nah, bisa jadi nanti tidak lulus gitu ya. Sehingga UP ini jenengan misalnya kemarin di teras, tidak bagus. Cari tempat lagi. Di kamar, kurang bagus. Ruang tamu misalnya bagus. Nah, besok berarti di ruang tamu begitu. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi cari sinyal terbaik, pakai sebagai tempat UP. Nanti kalau misalnya itu tidak di rumah saja ya, boleh misalnya di balai desa, di sekolah dan sebagainya. Di sekolah pun juga harus mencari tempat yang sangat kondusif, yang sangat tidak diganggu oleh siapapun gitu ya. Karena Bapak Ibu ketika komunikasi ya, ketika komunikasi kemudian pada saat UP terus terlihat komunikasi, maka itu dianggap sebuah kecurangan, dianggap tidak memenuhi peraturan. Jadi ada ceritanya kemarin itu seorang guru karena UP itu di hari Minggu, maka dia mencari tempat di sekolah. Dia merasa sudah aman, sudah nyaman karena nggak ada yang mengganggu. Sinyal juga bagus. Akhirnya dia menempati sebuah kantor di sekolah. Nah, tiba-tiba pada saat UP itu ada cleaning service itu mengambil sapu, mungkin mengambil apa ya alat-alat itu pembersihan ke situ. Tanya, loh, Zoom toh Pak dan sebagainya. Akhirnya kan menjawab dan sebagainya. Atau mungkin tidak menjawab pun tapi dengan gerik-gerik bahwa ada orang yang masuk dan memberikan sesuatu. Itu sudah dianggap sudah masuk di berita acara dan dianggap itu tidak lulus karena dianggap dibantu oleh orang lain dan sebagainya. Hal itu Bapak Ibu perlu diperhatikan, gitu ya. Terus kemudian ini cari tempat yang aman, ini tadi yang saya sampaikan. Cari tempat di mana kira-kira nanti tidak diganggu. Kalau teman-teman yang kemarin itu ditempel sampai pintunya ditempel, maaf ada ujian sampai jam sekian sampai jam sekian sehingga tidak mohon untuk tidak diganggu dan sebagainya. Itu adalah sarana untuk mendapatkan tempat yang aman. Begitu pula kalau misalnya Bapak Ibu merasa di ruang tamu, kayaknya di ruang tamu sudah bagus, di ruang tamu itu sepertinya sudah aman gitu ya, tapi ternyata kadang-kadang ada tamu. Nanti gimana kalau misalnya tamu yang jauh yang tidak ada ini sama sekali, tidak disangka-sangka, tidak ada janji gitu ya, tiba-tiba ada tamu juga gimana? Artinya kalau di ruang tamu juga pastikan nanti tidak ada tamu gitu, jangan sampai merasa tadi saya kira nggak ada orang tapi ternyata, nah jangan seperti itu. Di kamar pun juga begitu, diberitahu keluarganya, jangan sampai nanti ada anaknya yang minta datang nangis, minta dibikinkan minum dan sebagainya. Itu Bapak Ibu harus perhatikan betul. Nah, itu dimulai di UP ini. Dimulai di UP, jadi UP-nya di kampus, UP-nya di LPTK itu diharapkan betul-betul selayaknya seperti pada saat UP dijadwalkan. Nanti dicek, oh ternyata anak saya nggak kuat ini kalau saya tinggal. Nah, itu bagaimana upayanya? Minta tolong sama orang lain untuk ngomong sebentar gitu ya, kan 2 jam itu ya nanti para pelaksanaan UP itu saya kira. Jangan sampai nanti mengganggu. Pada saat tryout juga begitu. Saya benar-benar mohon ini Bapak Ibu, tryout ini jangan sampai dipandang sebelah. Lakukan seperti halnya Bapak Ibu UP beneran. Kalau ada yang mengganggu ini besok diantisipasi, jangan sampai ada yang mengganggu lagi. Seperti putra-putrinya, kadang-kadang Pak Eko itu kan
ini ya memberikan apa itu peringatan keras gitu. Yang punya hewan ternak dikasih makan ya, gitu. Itu adalah dalam rangka benar-benar jangan sampai ada yang terganggu, jangan sampai ada yang mengganggu. Putra-putrinya kalau misalnya biasanya maem dan minum diambilkan dulu, jangan sampai nanti mencari-cari dan sebagainya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Lalu nanti di dalam induksi ini ada namanya bedah kisi-kisi. Bedah kisi-kisi itu dilakukan hanya 2 kali atau 1 kali ya, 1 kali tapi ada 2 periode. Intinya itu bedah kisi-kisi itu kisi-kisi yang kemarin itu benar-benar dibedah lagi, dipahamkan satu persatu mulai dari awal sampai selesai, mulai dari materi profesional sampai kepada pedagogis. Kemudian setelah dibedah kisi-kisinya, dipahamkan betul, lalu nanti Bapak Ibu diberikan, ini sudah mulai ada BIMTEK, sudah mulai tadi malam dan kemarin malam ya, ini di BIMTEK ini oleh alumni. Alumni ini dalam rangka, BIMTEK itu adalah dalam rangka untuk memberikan ini, sharing, atau best practice gitu ya. Sharing kemarin apa yang sudah dilakukan, kata kuncinya di mana, dan apa kira-kira yang perlu dipersiapkan. Ini pengalaman langsung diberikan oleh kakak-kakaknya, kakak kelasnya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau dari dosen dan dari alumni, kalau dari dosen dan dari guru pamong mungkin kan tidak mengalami betul bagaimana UP itu. Jadi di LPTK ini memberi kesempatan kepada kepada para alumni untuk men-sharing pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada saat UP sehingga Bapak Ibu tidak melakukan kalau misalnya hal itu nanti dinilai kurang baik. Terus ada tryout dan pembahasan soal, ini mandiri ya. Setelah tryout nanti ada pembahasan soal. Tryout lagi ada pembahasan soal. Ini nanti yang dibahas utamanya adalah ketika Bapak Ibu nanti kan pasti akan terlihat soal yang sulit, yang banyak sekali tidak bisa menjawab dengan benar, itu akan di-up di sini, dibahas. Lah Bapak Ibu nanti pada saat pembahasan soal, kalau memang itu belum paham harus benar-benar tanya. Karena soal-soal di UP itu memang sangat jumbo. Banyak sekali semacam jebakan-jebakan itu ya. Jadi jebakan-jebakan. Nah, Bapak Ibu nanti harus benar-benar memahami kata kuncinya, harus benar-benar memahami kira-kira ini soal itu di mana itu letaknya, sehingga jangan sampai terjebak. Rata-rata Bapak Ibu yang kurang nilainya itu karena tidak bisa memahami jebakan itu, belum bisa artinya karena memang jebakan itu benar-benar halus, benar-benar sangat membohongi gitu ya. Seakan ini soalnya tapi ternyata titik yang ditanyakan adalah yang lainnya begitu ya. Sehingga di sini untuk pembahasan soal, kemudian tryout itu Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan soal, tetapi memahami soal. Karena tryout 1, 2, 3, 4 itu soalnya akan berbeda. Diambil dari soal-soal yang sudah dibuat oleh para dosen. Nah, di sini soal itu berbeda. Nanti pada saat UP, soal yang kemarin dengan soal yang sekarang juga berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti pada saat pembahasan soal dan pada saat bedah kisi-kisi, ini benar-benar memahami dari karakter soal itu sendiri. Kira-kira arahnya kemana, gitu ya. Kira-kira arahnya kemana, itu nanti harus benar-benar paham. Sehingga nanti jebakan-jebakan seperti apapun paham. Dan jangan sekali-kali menghafalkan soal, karena soal itu tidak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi. Kalau toh untuk latihan mungkin, tapi kalau nanti untuk UP, insya Allah sudah tidak ada lagi. Jadi kemarin itu pernah ada mahasiswa yang ngomong, wah diprank sama kisi-kisi, diprank sama soal-soal UP. Bukan berarti ngeprank, karena memang soal UP sekarang dan soal UP berikutnya itu tidak sama. Yang jelas Bapak Ibu diminta untuk memahami soal, memahami tryout gitu ya, sehingga tryout kisi-kisi, sehingga tahu di mana yang harus yang menjadi soal utama begitu, atau materi-materi utama begitu nggih. Kemudian ada tryout lagi, ini khusus retaker madrasah, ini bersama UIN Sunan Kalijogo. Sehingga yang retaker madrasah itu memang langsung digarap ya, langsung ditangani oleh UIN Sunan Kalijogo. Semoga nanti yang dari madrasah bisa lulus semuanya. Terus kemudian yang PAI, ini karena program pemerintah ya, program pemerintah sehingga kita tidak bisa apa-apa. Yang PAI memang tidak ada. Lah karena tidak ada, maka PAI nanti diikutkan ke tryout-tryout yang dari internal atau dari IAIN Kediri sendiri. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti
wah nanti di sana bagus, di sini tidak jaminan karena juga kemarin banyak yang ikut di Jogja tapi juga belum lulus. Intinya lulus dan tidak nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan selain karena Allah. Jadi Bapak Ibu sering saya tuh matur ada usaha dari Bapak Ibu, ada kesungguhan dari para dosen dan guru pamong, dan yang terakhir ada ketetapan yang diberikan oleh Allah. Sehingga 3 hal itu, jenengan taat, melaksanakan kegiatan dengan baik, kemudian jenengan juga Bapak dosen dan Ibu guru pamong, Bapak Ibu guru pamong juga memberikan yang terbaik untuk Ibu, Bapak Ibu, kemudian jangan lupa berdoa. Karena banyak juga yang misalnya biasanya di kelas tuh menjadi koordinator kelas, seakan pinter sendiri, ternyata pada saat UP nggak lulus. Kenapa? Bisa jadi karena sinyal, bisa jadi karena apa gangguan-gangguan yang dianggap tidak lulus itu tadi dan sebagainya, atau mungkin memang nilainya dan seterusnya. Yang hal-hal yang tidak dipahami tidak dipikirkan sebelumnya ternyata terjadi. Maka peran Allah sangat-sangat penting di situ Bapak Ibu benar-benar memohon kepada Allah selain usaha yang benar. Besok nanti akan juga ada semacam istighosah bersama, doa bersama dalam rangka upaya untuk Bapak Ibu semuanya sudah lulus. Diharapkan lulus gitu ya. Nanti tunggu jadwalnya. Sudah di-share jadwalnya. Ini ya Bapak Ibu tentang induksi. Jadi kalau benar-benar tidak ikut, itu kan terlihat. Bapak Ibu kemarin juga dilihat nilainya. Saya kira nilainya pasti sudah di-share ini. Banyak sekali yang tidak lulus. Belum lulus maksudnya ya, karena mungkin yang pertama. Nah itu dia Bapak Ibu harus benar-benar belajar dari situ, nanti supaya tryout sampai ke 4 ini, yang terakhir nanti akan bisa lulus. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua tetap juga ikut Bapak Ibu. Tetap ikut di tryout yang ada, ikut di induksi yang ada. Nanti jadwalnya itu sudah kita sesuaikan supaya yang K1 dan K2 bisa ikut. Cuman nanti mungkin pada saat akhir-akhir setelah K2 selesai, nanti mungkin kita coba lagi tryout saja, tapi untuk induksi dan sebagainya sudah tidak ada. Maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan bicara tentang UP. Ini meskipun masih lama, tapi ini juga harus dipersiapkan supaya nanti Bapak Ibu ketika induksi itu bisa membayangkan. Nah, di sini ada jadwal pendampingan softwarenya. Ini dari pusat, karena memang softwarenya itu berasal dari pusat, bukan dari kita. Yang saya sampaikan namanya SEB itu. SEB-nya kita dengan UP itu tidak sama. Artinya UP itu kepunyaannya Kemendikbud. Jadi instalasinya juga menggunakan menggunakan linknya dari sana. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah latihan di sini, insya Allah sama gitu ya langkah-langkahnya, karena kita berupaya hampir kita samakan gitu ya dengan yang UP. Semoga nanti tidak berubah linknya gitu ya. Semoga tidak berubah. Maksudnya bukan linknya, software yang digunakan, jenisnya dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah latihan. Kemudian pelaksanaannya UP itu tanggal 16 Desember. Loh ini loh. Tanggal 15 itu pendampingan software. Begitu sudah bisa install, besok itu langsung UP. Tapi UP-nya nanti memulai dari awal lagi. Baik first taker maupun retaker. Kemudian dilakukan secara daring, berbasis domisili. Nah, ini domisilinya di tempat Bapak Ibu semua. Tidak ada yang kok ayo di ke IAIN bareng-bareng supaya nanti terjamin ini sinyalnya dan sebagainya. Tidak ada. Karena apa? Memang berbasis domisili, maka berada di domisili masing-masing. Domisili itu apakah harus di rumah? Tidak. Karena di rumah terlalu di desa, misalnya susah sinyal, saya mau di rumahnya mertua, boleh. Saya mau ke kota supaya nanti bagus, boleh. Ada juga beberapa kemarin itu yang dari Aceh itu sampai kontrak hotel, tapi ada perjanjian bahwa dijamin wifi-nya. Itu juga ada semacam itu. Nanti Bapak Ibu yang rumahnya mungkin di pinggiran, yang jauh dari provider, itu coba nanti bisa minta tolong kalau memang sinyal di kecamatan itu benar-benar nggak bagus, nanti bisa sampaikan kepada ininya, mungkin akpainya atau mungkin kanwilnya itu supaya memberikan tempat, atau bisa menyampaikan kepada Pak Eko supaya nanti Pak Eko bisa menghubungkan kepada kanwil-kanwil masing-masing. Jika memang tidak bagus, tetapi kalau Bapak Ibu sudah bagus, maka berupaya sendiri lebih baik. Kemudian ini pelaksananya adalah Panitia Nasional UKM PPG, tidak ada campur tangan dari LPTK. Ini ya. Jadi kalau sudah UP itu sudah tidak lagi
kami dari LPTK ikut membantu nggak bisa, karena Bapak Ibu nanti berjuang sendiri, nanti akan ada jadwalnya, tetapi kami hanya mengantarkan Bapak Ibu semuanya melalui induksi-induksi tadi. Jadi sampai di induksi-induksi tadi itu, ada bedah soal, ada kisi-kisi, kemudian ada tryout itu. Setelah itu sudah, Bapak Ibu berjuang sendiri, tidak ada campur tangan dari LPTK. Maka itu nanti kalau misalnya ada lulus, yang tidak lulus, jangan marah-marah. Kemarin itu ada yang marah-marah, saya dimarahi sampai diteror segala macam, karena dikira LPTK ada kepentingan. Sama sekali tidak. Semuanya adalah berasal dari LPTK. Maaf, semuanya dari personal, dari masing-masing individu. Tergantung dari usahanya. Usahanya apa? Di antaranya belajarnya rajin, mengikuti aturan, dan juga berdoa. Saya kira itu. Nah ini Pak, Bapak Ibu, terakhir ini saya sampaikan eh, apa namanya tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaklulusan ini yang pertama curang. Curang itu kadang-kadang kita tidak curang tapi dianggap curang. Misalnya Bapak Ibu menghadap agak miring, kemudian sepertinya tangannya membuka-buka sesuatu, itu dianggap curang karena di apa namanya dikhawatirkan nanti Bapak Ibu mengambil sesuatu atau membuka-buka buku dan sebagainya, maka tidak boleh hal itu. Atau dianggap seperti bertanya kepada siapa namanya dianggap bertanya kepada orang lain dan sebagainya. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian sinyal kurang lancar, tadi sudah saya sampaikan. Nilainya tidak memenuhi target, tidak tepat waktu. Nah ini karena install lama sekali sehingga tidak tepat waktu. Atau Bapak Ibu ketiduran sehingga terlambat 10 menit, terlambat 15 menit, bahkan setengah jam. Maka di situ tidak akan ada tambahan waktu. Bapak Ibu harus sudah ready sebelum mungkin 1 jam sebelum pelaksanaan. Nanti untuk paling tidak untuk persiapan mental, lalu nanti kalau sudah waktunya akan diberitahukan. Kemudian durasi pengerjaan soal terlalu lama. Ini karena Bapak Ibu soal-soal itu kan menjebak. Soal-soalnya itu kan juga kadang-kadang ini ya panjang begitu ya. Kalau panjang nanti juga jangan dibaca panjang semuanya, tapi baca saja perintah di akhir itu ya, supaya nanti terlihat. Nah, kalau sudah jelas perintah terakhir itu, baru kalau misalnya diminta untuk membaca lagi, ya dibaca di atas. Kalau enggak, ya sudah nanti jawaban langsung. Kalau dibaca semua susah memang. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu dalam mengerjakan. Ujiannya itu 180 menit untuk mengerjakan soal 120 menit. Berarti satu soal itu sekitar 1,5 menit. Nah itu, satu soal 1,5 menit. Bapak Ibu jangan lama-lama. Terus kemudian nanti bisa di-scroll kalau misalnya apa namanya masih sulit gitu atau masih ragu kan bisa di kuning-kuning dulu, nanti jalan lagi, kuning-kuning jalan lagi. Setelah selesai nanti diulang lagi yang kuning-kuning dicek kembali dan seterusnya sehingga setelah selesai semua baru diklik selesai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melanggar tata tertib. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu benar-benar memperhatikan. Ini utamanya saya sampaikan yang sekarang ini adalah waktunya induksi. Nah, induksi ini dipakai yang benar-benar dipakai kesempatan ini. Jangan dianggap sepele. Betul ya? Jangan dianggap sepele. Saya gemes gitu Bapak Ibu. Kami sudah berusaha dengan baik gitu. Tapi saya juga yakin Bapak Ibu juga sudah berusaha dengan baik. Tapi ada beberapa yang kadang-kadang itu menyepelekan mungkin seperti itu, seperti ini tadi Zoom gitu lama sekali nggak masuk itu kemana ini saya nggak ngerti, padahal kami juga ini pada banyak kerjaan yang lain menyempatkan begitu ya. Intinya ingin Bapak Ibu tetap terbaik, artinya mengutamakan Bapak Ibu supaya bisa terus sosialisasi dengan baik, menyampaikan dengan baik begitu ya. Meskipun di sela-sela acara tetap kami mengutamakan Bapak Ibu. Nah, seperti itu loh. Jadi intinya kita harus benar-benar bersama-sama. LPTK senantiasa mendukung Bapak Ibu semuanya, mendampingi Bapak Ibu semuanya, mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk lulus. Karena Bapak Ibu lulus, kami akan juga ikut bahagia, ikut senang. Bapak Ibu akan menjadi guru profesional. Bukan berarti hanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Monggo sak kerso nggak begitu, tapi kami juga ingin membantu semuanya, tapi usaha yang utama adalah di Bapak Ibu sendiri. Ya, saya kira itu demikian Bapak Ibu. Nanti mungkin ada beberapa yang perlu di-sharingkan atau mungkin dipertanyakan. Monggo setelah ini kita dialog. Kami sampaikan waktu dan tempat kami sampaikan kembali kepada Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sudah baru nyampe juga.
Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan program induksi ataupun UKIN ataupun UP yang akan Bapak Ibu laksanakan, monggo silahkan bisa raise hand terlebih dahulu supaya bisa kami panggil. Kalau tidak raise hand, karena kalau dibuka pasti akan rame begitu. Silahkan, yang pertama ada Pak Ahmad dari SKI, silahkan. Nah, oke, silahkan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bapak Ibu ya. Nanti kalau UP apa password dan username-nya itu masih tetap seperti tryout apa nanti berubah, Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eko. Untuk UP nanti kan Bapak Ibu mencetak kartu pendaftaran. Nah, itu nanti ada semuanya akan disampaikan oleh pengawasnya. Jadi kami LPTK itu juga tidak tahu passwordnya yang mana untuk UP dan lain sebagainya karena nanti pengawasnya adalah bukan dari LPTK tapi dari LPTK lain yang menjadi pengawasnya. Sehingga aturan-aturan yang kami buat insya Allah ya karena nomor akun kemarin kan login username dan passwordnya adalah nomor akun. Insya Allah karena pendaftarannya dari awal adalah nomor akun, nanti pendaftarannya kemungkinan besar akan ini ya menggunakan nomor akun yang sama itu. Nah, tapi nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh pengawas. Makanya tadi di tanggal sehari sebelum UP itu ada briefing oleh pengawas. Maka nanti adalah mensimulasikan sistem yang ada. Jadi Bapak Ibu login seperti tryout itu. Jadi bagaimana apakah Bapak Ibu bisa login, kemudian mencoba mengerjakan soal bisa enggak. Nah, kalau bisa maka clear. Tapi kalau tidak bisa, ya maka akan menjadi masalah tersendiri bagi Bapak Ibu. Jadi itu Pak Ahmad, insya Allah username-nya akan sama. Kami desain semirip mungkin terkait dengan sistemnya, aplikasinya, dan controllingnya juga sama seperti biasanya. Begitu Pak Ahmad. Menambah sedikit. Oke. Jangan sampai Bapak Ibu salah kelas. Nah ini kemarin juga jangan sampai salah kelas. Coba betul-betul diperhatikan ruangnya yang sebelah mana, bersama dosen siapa, kelasnya di mana. Itu kalau salah Bapak itu pasti bingung gitu. Kok nggak ada nama saya, kok nggak bisa masuk dan sebagainya. Jadi nanti kalau sudah ada pengumuman begitu, Bapak Ibu jamnya berapa, bersama siapa, itu harus benar-benar dicek ya, jangan sampai salah. Besok yang mengawasi itu bukan dari Yayan Kediri. Yayan Kediri belum pernah menjadi pengawas nasional. Yang pengawas nasional adalah LPTK yang ditunjuk oleh panitia nasional. Jadi kita itu nggak kenal. Kadang-kadang dari LPTK Makassar, kadang dari Jakarta, kadang dari Jogja, dan di mana-mana. Itu ya, sehingga Bapak Ibu pada saat pengawasan UP itu memang benar-benar dari luar. Kita tidak tahu menahu. Tetapi di tryout kita akan buat seperti diawasi pada saat UP beneran. Oke, terima kasih. Termasuk link ini ya, link untuk gabung di grup akan di-share linknya di grup ya. Tetapi nanti Bapak Ibu ketika mencetak kartu ada linknya. Maka kemarin sama kita juga men-share bagaimana kelompoknya masing-masing menggunakan link. Nah, apakah Bapak Ibu bisa join menggunakan link yang ada di file atau tidak? Nah, kita sudah coba simulasikan supaya nanti ketika UP simulasi dengan pengawas juga Bapak Ibu akan mudah begitu. Berikutnya Pak Happy Sirojudin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, izin Ibu Kaprodi. Yang saya mau tanya itu terkait dengan portofolio UKIN. Yang poin 1 sampai 6 itu tadi saya baca dan kami juga terima kemarin waktu sosialisasi oleh Pak Eko. Terkait dengan poin 1 sampai 4 itu salah satunya bisa diisi. Yang saya mau tanyakan itu Ibu, Bapak, yang salah satunya yang dimaksud ini salah satu poin 1 sampai 4 atau salah satu dari
3 tahun terakhir itu, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo Ustazah. Ya, Oke, sekedar sebentar. dipaham, Ibu? Ya, sebentar nih. Baik, Ya, Bapak Happy Sirajuddin, ya, tentang siap. portofolio itu poin 1 sampai 4 itu tidak boleh kosong. Minimal salah satu, gitu ya. Minimal salah satu itu harus terisi. Jadi, Jadi yang terisi itu, ya, ya, izin Ibu, yang ya, minimal salah satu itu maksudnya poin 1 sampai 4 itu minimal terisi. Salah satunya. iya, minimal salah satu terisi. Itu memang di aturan seperti itu. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, itu nanti minimal sekali Bapak. Kali ketika Bapak itu hanya mengisi misalnya hanya 1 atau 2, itu nanti Ya, nilainya akan minimal sekali. Maka LPTK itu kan menyarankan dalam rangka bagaimana trik supaya cepat lulus begitu ya. Jadi saya sarankan betul. semuanya diisi, semuanya diisi. Jadi Ya, ya. nomor 1 sampai nomor 6, nomor berapa? Nomor 6 ya, semuanya 6, diisi, jangan 6 sampai ada ya. yang kosong. Iya, betul. Jadi Oh ya. diupayakan. Saya kira semuanya bisa kok dicari Bapak Ibu ketika misalnya sekarang belum punya itu coba dicari, diingat-ingat kembali, misalnya SK dan sebagainya, nanti pasti ketemu. Karena Bapak Ibu mengajar itu Ya, sudah lama sekali, pasti ada itu. Jadi siap, disarankan siap. diisi semua. Meskipun aturannya 1 sampai 4 tidak boleh kosong gitu. Nah, karena apa? Nanti itu eh, arahnya kepada kan 3 ya, ada portofolio, ada PP atau praktek pembelajaran, kemudian ada MA modul ajar. Nah, ketika portofolio itu sedikit, nanti akan berpengaruh bahwa MA dan prakteknya itu harus bagus banget gitu untuk bisa mendongkrak semuanya bisa berapa itu 70 minimal begitu ya. Jadi disarankan semuanya bisa diisi semua. Ngaten mawon Pak Happy. Kasih Bu, kasih. Baik. Berikutnya Pak Faris Al-Farisi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko sama Bu Yuyun, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat siang menjelang sore para teman-teman yang senasib sejalan, senasib seperjuangan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Pak Eko Amin. Amin ya sama Rabbal Bu alamin. Yuyun, di sini ada 3 pertanyaan yang kami sampaikan. Mungkin salah satu di pertanyaan itu masih sifatnya hanya guyon, tulis dengan tanggapi dengan serius nggak apa. Sebelum saya bertanya, saya mengucapkan terima kasih sangat sangat dalam dari hati saya karena sejauh ini pendampingan dari LPTK IAIN sangat bagus bagi kami dan sangat sangat membimbing kami sehingga kami sampai di detik ini juga. Pertanyaannya begini Bapak sama Ibu, apa sih motivasi dan apa ya esensi dari pemerintah dalam pelaksanaan PPG ini? Kenapa sampai apa itu regulasinya yang diberikan, administrasinya yang diberikan kepada kami sangat berbelit-belit. Apakah kita tidak cukup pengabdian kami selama ini yang sudah belasan tahun, mungkin juga 20 tahun gitu. Oh enggak, itu kan PPG setidaknya adalah hak kami gitu. Kenapa kok masih berbelit-belit juga? Ini pertanyaan saya guyon. Boleh jangan tanggapi dengan serius atau tidak ini. Pertanyaan yang kedua, Bu, saya ingin menanyakan daftar ulang UMP apa berarti UMPK itu tuh yang mengenai portofolio untuk hari ini berarti masih belum disosialisasikan ya atau memang bagaimana caranya gitu. Yang ketiga, kami paham bahwasanya tryout itu sangat membantu kami dan kami di sini juga berjuang untuk memberikan yang terbaik karena kalau kami lulus 100% otomatis itu ada impact yang positif juga buat LPTK yang ingin
yang ingin saya tanyakan atau saya juga minta kepada LPTKIN Kediri, adakah file atau contoh soal tryout yang bisa di-share kepada kami sehingga kami mampu untuk melaksanakan tryout ini dengan baik karena kami mampu untuk mempelajari dan membahas dengan teman. Mungkin itu Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dijawab saya dulu, Bapak Eko dulu. Oke, baik, saya akan menjawab tentang yang pertama, yang kedua dan ketiga nanti biar dijawab sama Pak Eko. Tentang motivasi, esensi apa sih sebenarnya pemerintah kok dadak ngengel-ngengel gitu ya. Seharusnya kan tinggal kasih saja nih. Sudah 15 tahun, sudah 15 tahun mengajar, kenapa sih nggak diberikan saja seperti dulu PLPG ya. Waktu belum PPG namanya PLPG itu kan semuanya diklat 15 hari. Habis itu setelah diklat semuanya ini tes akhir, ada tes awal sama tes akhir ya, kopli dan berarti apa namanya itu pretest sama postes. Setelah postes semuanya langsung lulus gitu. Yang nggak ada orangnya tuh cari gitu betul-betul. Ayo ikut postes, kalau nggak ikut postes nggak lulus gitu. Tandanya ikut postes, tandanya lulus itu kalau sudah melakukan postes juga dan absen-absennya penuh. Meng gitu saja. Nah itu ya, itu dulu Pak. Beda dengan sekarang ini. Ini adalah dalam rangka sertifikasi itu adalah dalam rangka untuk memberikan benar-benar Bapak Ibu akan diberikan gelar guru profesional. Nah, di situ Bapak Ibu harus melalui beberapa tahap merubah diri karena tantangan sekarang itu kan semakin besar, tantangan semakin luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak mengupgrade pengetahuan, maka Bapak Ibu akan disepelekan sama anak-anak. Seperti misalnya kurikulum merdeka, Bapak Ibu belum tahu beneran. Kemudian ada P5 PPRA, belum ngerti beneran, tapi sudah tersertifikasi. Itu saya kira nanti Bapak Ibu tidak akan bagus gitu di mata guru-guru yang lain dan juga siswa-siswa. Oleh karena itu, dalam rangka sertifikasi ini adalah dalam rangka mengupgrade diri ketika mendapatkan sertifikat profesional, Bapak Ibu juga sudah benar-benar merubah diri menjadi benar-benar profesional. Dan ketika sudah mendapatkan sertifikat, maka layak juga mendapatkan TPG. Jadi ada TPG, tapi juga kualitas diri ditambahkan. Begitu Pak rencananya dari kementerian gitu. Karena yaitu tadi, kalau kita tidak mengupgrade, apalagi yang sudah mengajar lama sekali, sudah 20-an tahun, itu kan kadang-kadang materi itu sampai hafal kan, tidak di-upgrade. Besok diajar ini, besoknya lagi diajar itu kan gitu ya, seakan begitu. Nah, di situ itu keinginannya. Kemudian kenapa juga harus ada UP gitu. UP padahal kan sudah ini ya, jenengan semuanya sudah berdarah-darah mungkin dalam mengerjakan mulai dari pendalaman materi, kemudian loka karya sampai tidak tidur, yang menunggu apa itu namanya ada harus revisi dan sebagainya gitu. Tapi kenapa harus di UP? UP dan hanya 2 jam menjadi jaminan itu ya, jaminan lulus dan tidaknya itu kan, itu banyak yang protes juga. Itu ternyata ketika kami tanyakan kepada pusat, kepada Kemendiknas bahwa apa yang mendapatkan hak apa ya pendidikan itu kan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, sementara Kemenak itu kan tidak ada Menteri Pendidikan gitu ya. Sehingga kalau Kemenak itu berupaya meminterkan masyarakatnya gitu ya, meminterkan orang-orang yang di bawahnya. Tetapi untuk legalisasinya hak yang sepenuhnya itu adalah di Kementerian Pendidikan Nasional. Karena yang punya lisensi pendidikan nasional itu adalah Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga UKM PPG itu dipegang sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Meskipun orang-orangnya ada beberapa yang direkrut dari Kementerian Agama, tetapi atas namanya adalah Menteri Pendidikan Nasional. Ngoten Pak Faris. Monggo Pak Eko, silakan. Menanggapi yang pertanyaan terkait dengan pendaftaran UKM PPG. Jadi memang tahapannya masih di tanggal 26 sampai 28 untuk daftar ulang. Karena sekarang posisinya adalah memberikan kesempatan untuk retaker untuk membayar UP dulu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditakdirkan oleh Allah belum lulus, nah sebelum UP, maka Bapak Ibu harus membayar 300.000. Nah, kalau setiap
UP tidak lulus ya 3 kali sekian. Seperti kemarin ada yang sampai 5 kali, berarti 5 kali 300 begitu. Nah, ini adalah tahapan itu Bapak Ibu. Jadi bersabar. Ini memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan portofolio dengan maksimal. Sehingga nanti ketika tanggal 26, ketika pendaftaran ulang, Bapak Ibu tinggal daftar, kemudian besoknya langsung bisa membuat prolog karena kebutuhan formulir pendaftaran adalah prolog. Walaupun nanti sebelum UP nanti ada agenda terkait dengan cetak ulang. Cetak ulang formulir itu dalam rangka nanti ada link gabung grup pengawas UP-nya. Jadi kalau besok tanggal 26 sampai 28 ketika Bapak Ibu mencetak formulir itu belum ada link gabung grupnya. Nah, itu akan dilaksanakan di situ. Dan ini juga Bapak Ibu kan enak ya, karena first taker, jadi tidak perlu membayar. Nah, yang membayar LPTK. Nah, ini juga dalam tahap LPTK membayar tagihan UP Bapak Ibu sekalian semuanya untuk memberikan pembayaran itu supaya nanti tanggal 26 sudah clear. Jadi kenapa lama begitu menunggunya ya karena tahapan dibayarnya juga sangat itu Suaranya mohon maaf, suaranya putus-putus sampai terakhir, Pak. Nggak jelas. juga sambil nyari jaringan sebentar di dalam. Oke, halo, sudah jelas? Alhamdulillah sambung. Oke. Jadi tahapan pendaftaran UKM PPG ini masih panjang. Jadi ini adalah waktunya untuk melakukan pembayaran, khususnya retaker. Retaker ini waktunya membayar, membuka celengan, karena ya harus membayar begitu untuk bisa mengikuti UP. Walaupun penuh perjuangan, tapi ketika tidak lulus juga harus membayar karena beasiswa paketan dari pemerintah itu ya 1 kali UP. Makanya kita dorong Bapak Ibu untuk 1 kali UP supaya Bapak Ibu nanti tidak mengeluarkan uang kembali untuk mengikuti UP berikutnya. Dan juga ini untuk Bapak Ibu sekalian karena first taker, ini LPTK juga dalam proses membayar tagihan UP Bapak Ibu kepada Panitia Nasional. Karena nanti akan diolah datanya, kemudian untuk memberikan pelayanan termasuk ada pengawas dan lain sebagainya. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya apa tadi yang satunya Bapak? Contoh soal tryout atau UP Pak yang mungkin bisa kami pelajari. Kalau ada mohon share filenya gitu. Oke, yang jelas semua soal-soal tryout itu sudah kami siapkan di paket soal TO. Jadi semuanya akan kami siapkan. Jadi pedomannya adalah mungkin semalam ketika BIMTEK dan kemarin malam ya dengan alumni Bapak Ibu sudah diberikan gambaran terkait dengan kisi-kisi. Jadi kenapa tadi disampaikan juga oleh Bu Kaprodi jangan menghafal soal, tetapi harus paham terkait dengan kisi-kisi. Nah, karena kisi-kisi itu bisa menjadi beberapa soal. Jadi ketika nanti kamu beri soal, gitu ya, nanti ada waktunya juga, ada bedah soal. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu dokumentasikan untuk belajar. Tapi yang jelas sebagai controlling kami, mempersiapkan dirinya seperti apa, sejauh mana begitu. Maka paket soal TO itu semua filenya sudah kami input di SIP. Kita fasilitasi sampai 4 kali Bapak Ibu di TO. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu dapat dari LPTK lain atau dari yang terdahulu yang monggo, masih banyak sebenarnya. Tapi pada intinya adalah kisi-kisinya sama. Di tahun 2023 kisi-kisinya sama, maka akan diterjemahkan menjadi beberapa paket soal. Nah, nanti ketika bedah kisi-kisi, bedah soal, nanti juga insya Allah akan didampingi oleh dosen bagaimana memprediksi kisi-kisi itu menjadi sebuah soal. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pahami nanti. Bukan soalnya seperti ini. Karena kalau soalnya A begini, maka Bapak Ibu akan terkekang di soal seperti itu, tapi tidak kena terkait dengan esensi kisi-kisinya. Jadi gitu Pak. Nanti paket soalnya semuanya ada di paket TO yang kami berikan.
Gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Berikutnya ada Pak Tajudin, silakan. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tajudin. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi yang saya hormati, juga saya Kaprodi, Pak Eko yang selalu mendampingi kami dari LPTK IAIN Kediri. Ini sangat bagus, terima kasih pelayanannya dalam memberikan dari mulai pendalaman sampai dengan menjelang persiapan UKIN dan UP. Ini yang sebelum ke pertanyaan, ini saya suka sering ngobrol-ngobrol gitu ya dengan para alumni dari angkat 1 kemarin-kemarin gitu ya. Tanya apa yang di TO-kan itu sangat berbeda dengan yang di UP katanya. Ini ternyata mungkin terlalu pertanyaan itu jawaban dari Ibu Yuyun tadi ya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya ini ya. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan banyak kan. Ini untuk prolog, Bu. Untuk nanti UKIN, prolognya kan sebelum kita video pembelajaran kan ada prolog ya. Itu saya untuk menghafalkan biar enggak pabaliwet gitu. Kalau kata orang Sunda mah minta di-share gitu ya. Untuk prolog UKIN. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan durasi waktu UKIN, Bu. Ini berapa menit gitu. Ada yang menyebutkan 30 sampai dengan 40 menit. Gitu. Maksud saya batas minimalnya itu berapa menit gitu ya. Itu video pembelajaran dari itu harus berapa menit maksimal dan minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Apakah itu sudah diedit atau gimana gitu ya. Kemudian untuk penggunaan data internet Bu untuk nanti UP ini bagusnya menggunakan WiFi atau tethering gitu ya. Soalnya tadi malam kata alumni itu bagusnya data tethering. Jadi kalau misalkan mati lampu, tethering kan masih nyala gitu ya. Tapi kemarin-kemarin saya TO 1 kali lancar gitu di sekolah menggunakan WiFi gitu. Alhamdulillah tidak mati lampu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bu, mohon maaf nih banyak. Kalau ada suara-suara, Bu, ini dari luar, kalau misalkan kita lagi UP, apakah boleh atau tidak gitu. Tapi tidak mengganggu, cuman ada suara-suara aja gitu. Apakah boleh itu di UP atau tidak gitu. Dan yang terakhir, Bu, nih UP itu Pak Eko tadi kan kalau misalkan kita gagal ini untuk saja. UP itu kalau misalkan kita gagal gitu ya, lulus, ya semua lulus termasuk saya gitu. Tapi ini untuk antisipasi saja. Itu katanya harus bayar 300 ya Bu ya. Nah, bayar 300 itu dari pendalaman materi atau langsung ke UP gitu. Jangan-jangan dari pendalaman materi itu kan lama lagi gitu. Ini mohon solusinya dan pencerahannya. Terima kasih Bu juga Pak Eko, saya Kaprodi yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Tajudin tentang apa namanya prolog video UKIN nanti akan di-share Pak Eko. Contoh itu sudah ada. Nanti Pak Eko biasanya akan memberikan semacam YouTube begitu ya. Nanti seperti itu contohnya. Jangan khawatir, kami selalu memberikan yang terbaik buat panjenengan semua. Tapi Bapak Ibu jangan katakan terima kasih sudah memberikan pelayanan terbaik. Jangan begitu. Ini kan jenengan semuanya kan ya anggota keluarga kami semua begitu kan. Jadi jangan anggap saya ini pelayannya jenengan. Sudah melayani yang terbaik. Tetapi inilah LPTK adalah keluarga kita semua. Seakan mengelola dalam sebuah keluarga. Panjenengan semua adalah mungkin pada saat ini menjadi peserta didik begitu ya pada saat ini, tetapi sebenarnya peserta didik yang berbeda karena panjenengan ini tidak sama dengan S1 dan S2 yang lainnya gitu.
Jadi untuk UKIN nanti prolognya akan disampaikan, kemudian durasinya 30 sampai 40 menit. Jadi boleh 31, boleh 32, 30 sampai 40 menit, Bapak. Terus kemudian data internet nanti kalau best practice-nya katanya pakai provider seperti itu, nggih monggo mana yang terbaik nanti mungkin Pak Eko juga akan menambahkan. Kemudian suara dari luar itu diupayakan tidak boleh ada terdengar Bapak Ibu, suara mbek misalnya ada yang di desa itu kan. Itu jangan sampai masuk, petok-petok, pitik-pitik, petok-petok itu jangan juga ada yang masuk. Diupayakan sedemikian pula, apa namanya, sedemikian rupa itu tenang gitu, tidak ada suara-suara. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan catatan nanti kan gimana gitu ya, usahakan sedemikian rupa tidak ada suara-suara meskipun tidak terganggu. Lalu UP-nya 300.000 itu hanya untuk membayar UP saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak lulus itu langsung bayar 300 dalam rangka UP. Nah, kami juga memfasilitasi lagi boleh mengikuti tryout dan juga bimbingan induksi lagi. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa UP kembali gitu ya. Dan tidak usah melakukan dari awal meresum lagi, membuat perangkat lagi, tidak usah. Kami juga sudah bosen dengan intinya Bapak Ibu membayar UP itu hanya untuk UP, tetapi untuk persiapan itu kami akan berikan yang terbaik lagi, mendampingi Bapak Ibu untuk merefresh kembali kemarin yang sudah lupa supaya ikut di induksi dan nanti kalau sudah mulai anget gitu nanti bisa ikut UP supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik. Ngeten. Bapak Ibu saya mohon ini ya izin share screen sebentar. Ini dalam rangka contoh ini apa namanya soal. Nah ini ya saya berikan sedikit satu soal ini. Sudah terlihat? Ini ada soal nomor 26. Ini saya tadi hanya ngeklik satu saja. Soal 26 nomor 26 sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sampun, sudah Oke. jelas. Ya, di sini ada ini dari hadis. Ini salah satu kisi-kisi di hadis ya. Nomor 26 disajikan satu teks hadis secara utuh. Mahasiswa dapat menentukan unsur-unsur dalam struktur hadis yang terdiri dari sanad, matan, makhraj, perawi atau perawi berdasarkan kajian ilmu hadis secara tepat. Ini kisi-kisinya bilang begitu. Nanti soal itu Bapak kadang-kadang tanya tentang sanadnya. Soal berikutnya atau UP berikutnya tentang matannya. Kemudian soal berikutnya tentang mukharij atau perawinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi macam-macam. Ini hadis secara utuh. Bisa jadi hadisnya juga berbeda gitu ya. Sehingga Bapak Ibu di sini perlunya memahami kisi-kisi itu adalah dalam rangka apa atau yang diinginkan dalam kisi-kisi itu. Bukan berarti menghafalkan nanti menghafalkan tentang sanad misalnya. Ternyata besok itu keluarnya bukan lagi sanad tetapi matan. Dan saya yakin bahwa apa yang ada dalam kisi-kisi ini tidak akan diulang lagi pertanyaannya atau yang sudah di apa soal-soal yang sudah diberikan sekarang itu tidak akan dikeluarkan lagi karena dari tim panas itu panitia nasional itu membuat minimal dalam satu kisi-kisi itu ada 5 paket soal untuk 5 kali UP. Nah, 5 paket soal kisi-kisinya sama tapi satu kisi-kisi dibuat 5 soal yang berbeda. Jadi nanti bisa jadi di sini nih kadang-kadang mungkin hadisnya berbeda. Kadang-kadang sanatnya yang ditanyakan, kadang-kadang matannya yang ditanyakan, kadang-kadang perawinya atau mukharij hadisnya. Itu loh Bapak Ibu, sehingga disitulah Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan soal, tapi perlu memahami apa namanya kisi-kisi dengan jelas. Tetapi ada beberapa kisi-kisi yang intinya menanyakan tentang ini istilah. Nah, yang istilah itu Bapak Ibu harus pahami, harus hafalkan gitu ya. Ada banyak istilah di dalam PPD atau perkembangan peserta didik. Nah, di situ itu ada istilah psikologi misalnya. Nah, seperti itu memang harus dihafalkan. Karena apa? Kan Bapak Ibu tidak tahu yang sudah keluar tuh yang A atau yang B atau yang C. Sehingga kalau istilah-istilah begitu ya memang harus dihafalkan. Nonton. Gitu ya. Terus, oke, sudah saya kira cukup. Monggo Pak Eko kalau mau ditambah atau diteruskan. Nambah sedikit terkait dengan sinyal tadi. Jadi Bapak Ibu, memang gini ya, lebih baik itu laptop yang disiapkan untuk UP adalah laptop yang dipakai untuk tryout dari awal sampai ke 4 kali nanti. Nah, settingannya begini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menggunakan WiFi, maka silahkan WiFi itu tetap ada, tetapi
HP yang rencananya akan dijadikan tethering di saat urgent itu juga sudah disiapkan dengan setting auto switch. Jadi auto connect begitu. Jadi ketika jaringan di WiFi itu terputus, langsung connect ke HP yang sebagai tethering itu. Untuk apa fungsinya? Jadi ya itu yang disampaikan oleh alumni semalam adalah jadi ketika listriknya mati, WiFi kan biasanya mati, tetapi operator seluler itu karena towernya punya genset ya, maka akan tetap nyala sehingga sistem untuk mengerjakan UP itu bisa Bapak Ibu kerjakan walaupun jaringannya dari WiFi tadi terputus karena switch. Nah, kenapa juga harus menggunakan laptop dengan baterai yang sehat? Yaitu tadi untuk mengantisipasi. Maka ketika UP nanti usahakan dari awal laptop itu sudah menancap chargernya. Jadi suatu saat ketika listrik mati, baterainya full selalu begitu. Jadi jangan nunggu baterainya habis baru ditancapkan. Kan tidak tahu tiba-tiba nanti di tengah-tengah listriknya mati. Atau mau habis ternyata listriknya mati. Maka cadangannya sudah tidak ada. Nah itu yang harus diantisipasi termasuk jaringan itu tadi. Kalau perlu Bapak Ibu juga nanti ketika UP itu harus menyiapkan genset. Nah, kalau tetangganya punya genset dipinjam dulu. Atau ya yang lebih aman ya seperti ya tadi diceritakan Ustazah Yuyun tadi nyewa di hotel itu kan ada gensetnya, wifi-nya lancar begitu. Tapi ya itu kan akan ada tambahan sedikit. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang dari Lampung misalkan yang sinyalnya sulit nanti bisa pindah ke kota, pindah itu ya bisa ke rumah saudara yang di kota begitu yang ada wifi-nya atau pindah ke Ngontra atau apalah bagaimana atau yang di Malino yang mungkin di perbatasan dengan Malaysia kalau rumahnya di sana maka nanti bisa bergeser cari tempat yang jaringannya lebih stabil atau pindah ke mana begitu supaya ya makanya fungsinya tryout itu adalah untuk memastikan. Nah, makanya di SEB sistem yang kami buat itu kan ada tes kamera dan tes jaringan. Fungsinya apa ya? Karena fungsinya untuk itu tadi Bapak Ibu bisa memantau jaringan Bapak Ibu di situ bagaimana. Kalau bagus ya bisa dipakai, tapi kalau tidak bagus maka bisa bergeser. Mungkin itu sudah berikutnya masih ada dua ya sebelum kita akhiri. Ada Pak Ahmadianto. Silahkan Pak Ahmadianto. Baik, terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Eko dan Bu Yuyun. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Pak Tajuddin tadi mengenai sinyal. Kemarin teman saya itu ada kasus ketika mengerjakan UP langsung padam. Apakah otomatis kalau sudah padam, towernya mati, wifi-nya pasti mati. Walaupun menggunakan tethering HP juga tidak bisa karena towernya mati. Apakah masih ada solusi untuk kemudian bisa mengerjakan kembali? Kemudian apa kata Bu Yun tadi, kalau sudah mati itu otomatis logout. Otomatis nilainya itu sudah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Apakah ada solusi tentang hal itu? Kemudian yang kedua masalah portofolio. Di bagian kedua kalau tidak salah refleksi. Apakah perbaikan dalam pembuatan RPP itu atas saran kepala sekolah bisa masuk pada refleksi atau tidak? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eko. Jadi listrik mati itu kan kalau laptop ada baterainya kan pasti masih nyala. Nah, HP ada baterainya pasti masih menyala. Begitu. Dan insya Allah tower itu kan punya semua operator itu pasti punya genset. Jadi mungkin hanya butuh beberapa menit sebelum switch dari listriknya PLN ke genset begitu. Insya Allah masih bisa. Jadi makanya tadi saya sampaikan harus menyiapkan auto switch tadi dari jaringan WiFi ke jaringan provider supaya bisa memfasilitasi men-switch itu. Jadi pada intinya harus menggunakan laptop yang baik baterainya, juga HP yang baik baterainya yang disiapkan. Maka standar
minimal 10 giga itu adalah untuk ini ya, untuk apa? Untuk jaringan ini, untuk cadangan tadi, untuk melanjutkan wifi apa Zoom dan melanjutkan sistem dari UKM PPG itu sendiri, sehingga pada Bapak Ibu harus menyediakan HP tersebut juga selain laptop. Jadi itu Pak ini. Terakhir Bu Sri Lestari, monggo. Bu Sri Lestari. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yuyun dan Pak Eko. Mohon izin bertanya. Pertanyaan pertama adalah masalah SEB ya Pak. SEB tadi paparan Bu Yuyun bahwa SEB yang kita pakai tryout adalah dari Kemenak gitu ya Pak. Nah, yang nanti pada saat kita UP itu dari Kemendikbud, artinya untuk pemasangan itu sehari sebelumnya atau pas pada saat waktu UP ujian tanggal 16 tersebut. Kemudian apakah itu kami terutama saya perlu bantuan untuk memasang instalasinya atau seperti apa Pak? Mohon izinnya Ibu. Yang kedua, seperti tadi Bapak ada Pak Sapa, mohon maaf lupa namanya sampai Pak, mengenai refleksi dalam UKIN itu Pak dan Bu, seperti paparan yang di depan tadi, apakah kami boleh membuat refleksi, artinya perencanaan dan lain sebagainya yang diketahui kepala sekolah pada saat mungkin mohon maaf kita melaksanakan itu belum kita lakukan gitu Bu. Mungkin seperti itu aja Ibu Yuyun dan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya dengan SEB Bapak Ibu, SEB itu semuanya sama. SEB yang Bapak Ibu pakai untuk chat moderasi, apapun lah, untuk TO dan lain sebagainya itu sama. Jadi yang membedakan adalah konfigurasinya yang berbeda. Konfigurasi itu adalah file nomor 2. Kemarin ketika saya share di grup itu kan file nomor 2-nya adalah mulai tryout. Nah, maka masuknya adalah ke sistem SEB-nya tryout IAIN Kediri. Nah, ketika nanti UP itu ada file konfigurasi baru lagi yang ketika Bapak Ibu klik otomatis akan connect ke dalam aplikasi UP-nya. Nanti akan ada pendampingan oleh pengawas di tanggal 15 sebelum UP itu untuk memastikan apakah Bapak Ibu bisa atau tidak. Pada prinsipnya mau semua lah ya, semua SEB itu kan versinya ada 241, ada 341 dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan hanya versinya itu saja, tetapi yang membedakan nanti adalah file konfigurasinya. Kemarin juga ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sudah install SEB, tapi yang klik konfigurasinya adalah mulai konfigurasi yang tes moderasi beragama. Ada juga yang tampilan SEB-nya ketika dibuka itu tes kompetensi guru PAI dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah install di laptopnya maka aman. Jadi tinggal memastikan konfigurasinya 2 kali, begitu maka akan membaca yang ada di sistem di SEB tersebut. Yang paling penting adalah Bapak Ibu pastikan Chrome ya, Google Chrome yang ada di laptop Bapak Ibu ada terbaru supaya tidak ada masalah. Karena kalau Chrome-nya belum terbaru maka nanti akan mungkin sering nge-lag ya, itu karena Chrome-nya masih Chrome yang lama. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Monggo sudah dilanjut untuk yang terkait dengan komponen kedua UKIN. Baik, terima kasih. Tentang refleksi tadi Pak Ahmad Yanto kalau tidak salah tadi lupa belum menjawab itu tentang refleksi ya, refleksi untuk portofolio. Nah, itu boleh nggak misalnya dilakukan sekarang tapi bukan kemarin gitu ya? Iya Bu. Itu jangan ditanyakan di sini. Jangan ditanyakan.
Intinya bagaimana Bapak Ibu itu punya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu punya gitu sajalah. Mohon Monggo maaf ya Bu. gimana. Artinya artinya ketika nanti yang menguji itu kan tidak tahu gitu kan. Tetapi ya kalau misalnya Bapak Ibu memang sudah benar-benar apa namanya punya itu kan akan sangat bagus gitu. Tapi kalau misalnya ternyata apa sih gini, Bapak Ibu sebenarnya melakukan refleksi. Dari dulu itu melakukan refleksi, tapi mungkin selama ini tidak di apa tidak diadministrasikan dengan baik kan gitu. Nah, ini kan dalam rangka mengadministrasikan yang kemarin-kemarin sudah dilakukan. Jadi kan tidak bohong sebenarnya. Cuman tidak kalau kemarin itu belum tertulis secara resmi, tidak ada tanda tangan kepala sekolah gitu kan. Nah, monggo sekarang dibuat nggak apa-apa. Ini saya kira itu dalam rangka mengadministrasikan apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau nggak pernah melakukan tiba-tiba membuat itu juga ya lucu lah gitu. Itu Bu ya, Bu Lestari, Bu Sri Lestari. Nggih. Bapak Ibu seperti refleksi, kemudian PTK, kemudian apa modul apa namanya modul ajar. Modul ajar itu refleksi itu kan bisa dari modul ajar, bisa dari media, bisa dari anu ya membuat film, membuat apa namanya animasi dan sebagainya, media pembelajaran dan sebagainya. Itu kan banyak ya. Tetapi nanti Bapak Ibu jangan sampai mengupload di dua tempat. Misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran berbasis IT gitu ya, ada semacam apa itu film pendek, bukan film pendek apa sih animasi-animasi gitu tentang pembelajaran. Bapak Ibu sudah diupload bahwa itu Bapak Ibu membuat karya inovasi. Inovasinya apa? Membuat media pembelajaran. Lalu refleksi ada lagi. Itu tidak boleh. Jadi intinya Bapak Ibu menguploadnya di satu tempat. Kalau memang misalnya itu, jadi perangkatnya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu desain kemarin itu semua itu bisa digunakan, bisa dipakai untuk portofolio sebenarnya kalau mau apa ya meluruskan begitu itu. Tapi ya itu tadi, kalau sudah diupload di misalnya di dalam apa karya inovasi, jangan lagi ditaruh lagi sebagai refleksi. Kalau sudah dimasukkan di refleksi, jangan lagi dimasukkan di semacam mungkin di apa publikasi dan sebagainya. Intinya satu-satu gitu, jangan sampai ada mendua gitu ya Bapak Ibu. Oke? Itu biasanya gemes gitu para penilai itu. Kalau sudah gemes begitu kan nilainya jadi mahal-mahal. Tapi kalau bagus itu dengan senang hati ngasih nilai itu apa murah gitu. Tapi kalau sudah, oh ini sudah diupload lagi. Jadi kan gemes. Akhirnya nilainya yang seharusnya bagus, dinilainya tidak terlalu bagus. Gitu. Jadi jangan membuat gemes para penilai. Gitu. Oke. Jadi boleh. Apapun karya yang Bapak Ibu lakukan di selama Lokakarya itu masih bisa dipakai semua. Gitu. Nanti tapi Bapak Ibu disesuaikan di mana yang kira-kira bisa dipakai. Nah, monggo seterusnya Pak Diyaudin. Oke, terakhir Pak Via Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bu? Yes, dengan baik. Oke, terima kasih. Dari serangkaian proses itu kan kita semuanya nanti muaranya kepada UP. Kemudian yang terakhir untuk menentukan kelulusan itu kan adalah nilai ya Bu ya. Nah, dulu saya pernah mendengar di awal itu bahwa komponen penilaian itu bisa dikatakan lulus itu 60% dari perkuliahan dan UKIN, atau kebalik 40% dari perkuliahan dan UKIN, kemudian yang 60% adalah dari UP. Itu betul apa enggak ya? Yang bilang itu saja pertanyaannya, Pak Diyaudin. Ya, maksud saya gini, nanti kalau seperti itu berarti kalau memang UP itu adalah 60%, 60% itu berarti kan adalah 100% dari soal yang kita kerjakan. Kalau misalnya soal yang kita kerjakan adalah 120, 100%-nya kan berarti nilainya kan 100. Nah, kalau misalnya nilai minimalnya adalah atau KKM-nya atau ketercapaiannya adalah 70, berarti kan 70 itu kan hanya 60% dari apa namanya nilai itu tadi, seperti itu. Maksud saya, kalaupun kita betulnya adalah 85/120, itu ketemunya kan sekitar 70 itu tadi, seperti itu. Baik, boleh saya jawab ya Pak Diyaudin? Oke.
untuk nilai 40% dari apa namanya UP UKIN atau proses pembelajaran dan juga 60% itu dari UP itu adalah em, yang sebenarnya sedang kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi jadi memang selama ini itu yang terjadi adalah nilai panjenengan lulus dan tidak itu hanya pada UKIN yang selama 2 jam itu 180 menit. Jadi UKIN apa UP maksudnya UP yang hanya 2 jam itu. Taruhan Bapak Ibu bisa lulus dan tidak itu hanya 2 jam. Semacam apa ya, semacam pertentangan gitu. Karena kenapa sih kita sudah belajar mati-matian lama kok hanya dipertaruhkan 2 jam saja kayak gitu. Akhirnya sekarang ini lagi diperjuangkan supaya ada beberapa penilaian diantaranya UKIN atau serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan itu juga termasuk menjadi sebuah penilaian. Dan ini sedang kita perjuangkan. Jadi selama ini yang terjadi adalah Bapak Ibu diminta untuk melakukan serangkaian kegiatan. Jika lulus dalam pendalaman materi maka berhak mengikuti lokakarya. Lokakarya selesai maka berhak mengikuti PPL. PPL selesai maka berhak mengikuti UKIN. Nah, seperti itu. UKIN selesai berhak mengikuti UP. Nah, jadi tapi penilaian sepenuhnya lulus dan tidak itu berada di UP. Yang selama ini tapi kalau misalnya UKIN tidak lulus kan juga tidak bisa UP, Pak. Artinya seperti itu. Kalau kemarin ada kasus sebenarnya ada yang lulus UP tapi tidak lulus UKIN. Itu tetapi menjadi semacam kesalahan prosedural begitu. Jadi intinya ya seperti tadi itu ada jenjang. Karena Bapak Ibu maka saya sampaikan Bapak Ibu sudah berada di titik ini. Nah, kalau sudah berada di titik ini berarti kan paling tidak yang serangkaian kemarin itu sudah lulus semuanya. Nah, tinggal mengesahkan di UKIN tadi itu bukan ujian tetapi adalah untuk penilaian hasil belajar Bapak Ibu selama ini. Jika sudah selesai, maka Bapak Ibu lanjut mengikuti UP. Dan dipertaruhkan di UP itu selama 2 jam, nanti yang menentukan lulus dan tidaknya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, selama ini Bapak Ibu yang tenanan, ya benar-benar belajar, sungguh-sungguh, berdoa, dan juga berusaha, juga banyak yang lulus. Intinya, insya Allah tidak sare gitu ya. Tapi kalau toh ternyata kok ada yang tidak lulus sampai saat ini, memang saya kira kalau saya memahami itu adalah mungkin Allah akan memberikan waktu yang lebih tepat begitu. Tidak sekarang, tetapi mungkin yang akan datang. Intinya saya tetap husnudzon gitu ya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Mungkin kalau diberikan sekarang, Bapak Ibu akan ada apa dan seterusnya. Maka Allah itu memberikan semua yang diberikan kepada Bapak Ibu, termasuk saya, pasti pada saat yang paling tepat. Yang sekarang retaker, jangan merasa sedih. Jangan merasakan Allah tidak adil. Karena itu tadi, bahwa Allah memberikan waktu yang lebih tepat lagi kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan kelulusan. Semua harus dilakukan dengan legowo. Semua harus dilakukan dengan berbesar hati. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan mendapatkan yang diidamkan sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam doanya Bapak Ibu semuanya. Ngaten nggih? Pak Lia, terima kasih nggih. Pak Eko masih ada satu lagi nih Pak Eko, Pak Budian. Monggo silakan Budian. Katanya terakhir tapi ini terakhir dari yang terakhir. Monggo Budian, masih bertanya apa tidak? Jadi bertanya apa tidak? Oke. Yang tahun 2023 bat 1 kemarin Bapak Ibu kita lulusnya 93, sekian persen, 93, sekian persen. Berarti yang tidak lulus itu hanya 7%. Nah, ini kan sesuatu yang indah gitu. Menurut saya indah gitu. Bapak Ibu harus optimis. Kita benar-benar melakukan dengan baik ini, berupaya dengan baik membersamai Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk lulus. Bapak Ibu juga harus mengimbangi dengan baik. Insya Allah nanti kita juga akan tambah lagi jumlah kelulusan. Saya inginkan retaker semuanya habis, semuanya lulus begitu. Tetapi itu tadi semuanya di dalam kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu tidak boleh tidak optimis. Semuanya harus optimis.
semua harus optimis, semuanya harus merasakan bahwa panjenengan akan lulus. Kalau misalnya ternyata kok tidak lulus sekarang, pasti Allah akan memberikan waktu yang lebih baik lagi. Nonton. Jadi jangan sampai kok ada perasaan Allah ini kok tidak adil, saya sudah berusaha sungguh-sungguh, gimana sih pemerintah dan sebagainya. Nggak usah bilang begitu. Ya, Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, jangan merasakan yang husnudzon segala macam, yang tidak yang suudzon, jangan sampai suudzon dan segala macam. Tetap semangat Bapak Ibu. Monggo Bu Dian jadi tanya di ini apa namanya yang merah yang seperti mic itu diklik Bu. Alhamdulillah Nah, bisa. Itu ya. yang tampak itu bukan nama saya, Bu. Nama saya Oh, Uswatun Hasanah Sidarjo. Terus ini oh, saya tanyakan ini, kan di tempat saya ini, maksudnya keseharian saya sukanya di sini, di belakang, ini di ruang belakang untuk online-nya. Tapi nanti UP-nya kalau gini gimana begitu? Nanti tak coba untuk tryout-nya di tengah atau kalau di ruang tamu enggak lah, mungkin di kamar atau di tengah. Terus yang saya tanyakan lagi, yang tadi Ibu melanjutkan Bu Lestari, berarti apapun yang kita kerjakan di lokakarya yang sebelumnya itu bisa dipakai untuk yang poin berapa tadi yang ada refleksi itu Bu, yang inovasi segala macam itu bisa. bisa. Ya, bisa Bu, bisa. Kemudian untuk tempat TO kalau Bapak Ibu kalau Ibu itu di situ tuh sudah nyaman ya nggak apa-apa di situ. Enggak Cuman nanti apa-apa. mungkin nggak apa-apa. Cuman ya kalau misalnya Oh, malu di belakang kok banyak karena di dapur misalnya ya coba ditata sedemikian rupa. iya, Yang penting wifi-nya bagus gitu. Kalau iya. Bapak Ibu di kamar ya kamarnya ditata lah. Kemarin tuh ada waktu tryout itu di kamar isinya wah ada jemuran, ada segala macam, ada gantungan. Ya kalau karena itu Ini kan iya. dilihat sama orang banyak kan teman-teman juga bisa melihat Bapak Ibu nanti. Nah, ini kan ditata dulu gitu ya. Kalau di kamar juga boleh, tapi kalau itu ada jemuran segala macam, bantal-bantalnya ditata sampai itu cobalah. Di dapur juga boleh, tapi kan ya supaya nanti pantas itu bagaimana gitu nggih. I- Kalau Iya, misalnya yang terbaik sinyalnya di ini dapur, tapi posisi di dapur ini Bu memang. Cuma nggih enggak saya apa-apa. nyaman di meja ini loh, di meja ini saya nyaman sekali. Nggih, enggak apa-apa, tapi pastikan tidak ada yang mengganggu. Jangan-jangan nanti ada yang mau ke dapur, mau ngambil minum, mau ngambil segala macam. Nanti kalau pada saat UP ditutup pintunya atau dikasih tahu keluarganya, diminta untuk keluar dulu dan sebagainya gitu ya, supaya tidak mengganggu itu. Iya, Nggih, kayaknya. kalau sinyalnya di situ bagus kan nggak harus pindah. Oh iya, selama ini Nggih. dari Zoom sampai mulai pertama sampai sekarang itu saya paling nyaman di sini karena kalau Nggih. di ruang tamu di depan saya kan ada produksi itu apa namanya anten tadi itu Oh iya. beji-bejinya itu sering begitu rame begitu. Iya, iya, iya. Ya, nggak apa-apa, di situ aja, Bu. Nggih. Di Oh situ iya, aja nanti. Oke. Baik, terus apa lagi itu? Sudah ya tadi ya? Sudah semuanya yang ya? refleksi yang melanjutkan Bu Lestari Oh, itu refleksi itu boleh, yang boleh, boleh. Nanti, keseluruhannya modul atau apapun yang inovasi segala macam Bu, kan memang nggih. dibuat dari lokakarya itu ya dari sebelum Iya. lokakarya juga. Oke, boleh, boleh. Tapi yang penting pokoknya Bapak Ibu bisa ngepas-ngepas nih, baik. Oh, begitu ya, ya. Terima kasih, Bu. Oke, sampun Pak Eko. Sudah jam sekian. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Iya, ini nama saya kok begitu ya jadi ini. Oke, Oh iya, tentang nama Pak Eko. Pak Eko, Ayo. sebentar. Ini namanya Bu Dian. Itu Nama tidak saya namanya Bu Uswatun Dian. Caranya Hasanah kok bagaimana ini? keluarnya Dian. Nah, makanya Bapak Ibu dari awal TO kan wajib ya, wajib namanya nama masing-masing. Jadi Zoom-nya kalau bisa Iya. dipakai itu. Oke, tinggal mencet peserta di situ kan ada namanya Bapak Ibu, tinggal diklik, nanti tinggal ganti nama Iya. atau bahasa Inggrisnya rename. Di YouTube banyak, nanti bisa lihat tutorialnya. Oh ya. Oke. Biasanya nama saya sendiri kok ini kok tadi itu loh nama saya. Akhir-akhir ini tadi keluar Dian. Ya, berarti berganti, Bu. Oke. Terima kasih Ya. Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan. Ingat besok Bapak Ibu yang K1 waktunya review modul P5 PPRA beserta videonya. Kemudian untuk yang K2 besok waktunya adalah uji komprehensif. Maka silahkan Bapak Ibu yang K1 silahkan segera diunggah video P5 PPRL 5-nya yang lengkap
Kemudian modul P5 PPRA-nya lengkap juga silakan diunggah malam ini karena besok sudah direfleksi. Beserta juga laporan PTK-nya. Bapak Ibu jangan lupa laporan PTK-nya adalah laporan PTK yang lengkap yang sudah diunggah di LMS karena besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada waktunya mereview itu semuanya dan harus clear semuanya supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Bagi yang kedua, Mbak Ibu, untuk komprehensif nanti silahkan mengunggah 3 modul ajarnya, kemudian dipilih salah satu modul ajar yang terbaik yang akan dipraktekkan di hadapan dosen besok waktu kompre. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah jadwalnya apabila ada perubahan akan kita update. Tapi pada prinsipnya silahkan jadwalnya di print, ditempelkan dan diingat-ingat supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan waktu, kapan waktunya untuk tryout, kapan waktunya untuk induksi dan lain sebagainya. Sehat selalu Bapak Ibu, terima kasih Ustazah Yun. Kita akhiri, wassalamualaikum Sebentar Pak warahmatullahi Eko. wabarakatuh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu pesan ini terakhir sebelum panjenengan bubar semua ini. Yang sudah mau UP, yang K1 khususnya, Bapak Ibu saya mohon waktunya benar-benar dialokasikan untuk UP. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa taruhan lulus dan tidaknya Bapak Ibu itu di UP hanya 2 jam. Oleh karena itu coba yang misalnya banyak kegiatan di luar, yang punya tanggungan di luar, ini fokuskan dulu untuk UP. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan semacam tryout, bedah kisi-kisi, jangan sampai ditinggalkan. Ya, mohon ini benar-benar perhatikan karena panjenengan nanti akan merasakan getun. Apa itu getun itu? Merasakan apa Bapak Ibu getun itu? Kalau misalnya panjenengan ternyata ada yang tidak lulus begitu. Sehingga benar-benar ini gunakan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan sebaik-baiknya, waktunya dicurahkan untuk ujian yang sekarang ini. Ngoten nggih? Monggo panjenengan yang bisa lebih tahu waktunya panjenengan sampai kapan dan bagaimana cara mengaturnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap semangat. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke kami. Ya, sampaikan ke kami, kabarkan kepada kami sehingga kami nanti bisa membersamai panjenengan semua, mendampingi panjenengan semua sehingga pada titik kelulusan. Terima kasih. Kami kembalikan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup, monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat untuk sholat asar, bersih diri, dan menyiapkan unggah modul ajar dan video P5 PPA. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.